Sengkuni memang tak pernah benar-benar tidur. Ketika rakyat masih sibuk menawar harga gabah di pasar, ia sudah lebih dulu menenun siasat di balik kelambu kuasa. Baginya, takhta bukanlah mahkota yang suci, melainkan panggung boneka tempat lakon dimainkan sesuka hati. Wayang boleh dipuja, boleh pula dipatahkan, boleh dijadikan raja, atau dibuang begitu saja. Yang penting, dalangnya tetap dia. Bagong, si badut gendut yang polos, lucu dan selalu jadi penghibur rakyat. Awalnya tampak remeh, tapi justru disitulah masalah bermula. Ia terlalu liar untuk dijinakkan, terlalu lihat untuk dibungkam. Kata-katanya meluncur spontan seperti anak panah, sering menohok kebohongan para pembesar, bahkan berani menertawakan Sengkuni di tengah keramaian. Setiap tawa yang meledak dari mulut rakyat adalah duri yang menusuk telinga sang licik. Maka sejak lama Sengkuni memendam satu rencana busuk. Bagong harus dilengserkan. Bagong itu seperti minyak di atas air, sulit ditenggelamkan, sulit pula diperas. Lebih baik kita cari yang pincang tapi patuh, yang lemah tapi mau ditarik kemana saja. Gumam Sengkuni kepada bayangan Dharma, kelompok rahasia yang sengaja memporak-porandakan negeri Pringgondani. Sengkuni memang butuh sosok rapuh yang bisa dicitrakan sebagai sosok bijaksana. Maka dipilihlah si Gareng yang bodoh. Dareng dijual ke rakyat dengan wajah kesucian yang dipoles penuh retorika. Mata julingnya disebut pandangan luas karena ia konon mampu melihat segala arah. Jalannya yang pincang digambarkan sebagai langkah kehati-hatian, seolah setiap geraknya penuh perhitungan. Segala cacat jadikan kampanye, segala kelemahan ditahbiskan sebagai kebajikan. Maka jadilah si Gareng, si pincang bodoh yang akan dipuja sebagai simbol kesederhanaan. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Hari itu, Bagong tumbang, bukan karena arak, bukan pula karena pesta yang tiada berhenti, melainkan oleh racun kebenaran yang menyusup diam-diam ke dalam dadanya. Di tengah kekacauan itu, Petro dan Sengkuni memandang dengan tenang. Dari kejauhan, mereka tersenyum tipis sebab patahnya Bagong adalah gong yang menandai dimulainya lakon baru. Dan benar, tidak lama berselang, kabar jatuhnya Bagong segera diolah. Dengan dalih wahyu palsu, diumumkanlah Gareng sebagai pengganti. Seakan-akan dia adalah pilihan dewa yang telah disiapkan. Berita itu digendong kawanan bayangan Dharma, disebarkan lewat mulut-mulut bayaran, dan disusupkan ke tiap pintu rumah, ditiupkan seperti angin malam yang menusuk tulang. Dalam semalam, gegerlah seluruh Pringgondani. Rakyat dipaksa percaya bahwa Bagong sudah tamat sebelum tirai kekuasaan betul-betul diturunkan. Dan kini, sabda langit yang direkayasa menuntut tahta harus segera digelar untuk Gareng. Rakyat bingung. Sebagian hanya bisa membisu, menunduk tanpa berani berucap. Sebagian lain gusar, namun gusar yang hanya bisa digenggam di dada. Jengdarang pun ditabuh, nada sakral dipaksa menggema, menutup rapat riuh bisik-bisik yang masih berseliweran di jalanan. Alun-alun Pringgondani disulap bak panggung agung, bendera berkibar, dupa dibakar, dan para abdi menunduk penuh takdim seolah menyambut titah langit yang tak terbantahkan.
Di sanalah lakon lama dengan kemasan baru kembali dimainkan. Lakon boneka yang tak terlihat mata awam. Dan Sengkuni berdiri di balik layar, tangan tersembunyi yang sesungguhnya menggenggam negeri. Akhirnya, Gareng dinobatkan sebagai raja, sebuah parodi yang dijahit dari kebohongan dan tepuk tangan bayaran. Dan ia pun duduk di atas singgasana megah. Para pembesar istana berbaris rapi. Senyum mereka terlihat kaku, seperti topeng yang dipaksa menempel di wajah. Mereka merayakan pesta yang bahkan dalam hati kecil mereka sendiri tak pernah mereka percaya. Sementara di luar tembok istana, Pringgondani mulai bergetar. Rakyat yang lapar menatap perayaan itu dengan mata merah. Mereka melihat jamuan mewah dan pesta yang membakar uang negeri, sementara dapur mereka hanya berisi sepi. Entah siapa yang memulai. Suara rakyat berubah menjadi dentuman. Sabda palsu yang semula dielu-elukan kini hancur dipukul kenyataan. Perut-perut lapar meraung lebih kencang daripada segala titah langit yang dipaksakan. Pringgondani mendidih. Kemiskinan bukan lagi kabar bisik, tapi cambuk yang menyayat hati, memaksa mereka mengaum tanpa ampun. Rakyat Pringgondani benar-benar gelap mata. Mereka mengamuk. Pasar dan rumah-rumah pembesar dibakar. Langit merah menyala. Boneka Gareng digulingkan, diinjak, dicabik seperti kain usang yang tak layak menjadi panji. Sengkuni panik. Ia segera mengerahkan pasukan bayangan, mencoba membekap amarah yang menjelma menjadi badai. Tapi kerusuhan menjalar, liar, dan rakus seperti api yang melahap dengan kalap. Kini rakyat bicara tentang kebenaran, tentang luka yang menuntut keadilan. Di balik kelir, Sengkuni gusar. Jemarinya bergetar, meremas gulungan naskah yang basah oleh keringat kebohongan. Ia lupa satu hal. Dalam kitab wayang, tak pernah tertulis lakon Gareng naik tahta. Takdir bukan dalang yang bisa disuap. Dan panggung selalu menuntut darah untuk menebus kebohongan yang disulap menjadi sandiwara. Sementara itu, rakyat berusaha menelusuri jejak Petruk dan Gareng. Namun keduanya telah raib, terseret keluar dari pusaran prahara oleh gerombolan bayaran Dharma. Tangan gelap yang bekerja tanpa suara, dingin dan tak terlihat. Tak lama kemudian, giliran Sengkuni yang diselamatkan dengan cara serupa. Bayangan Dharma menyusup di antara reruntuhan kekuasaan, menariknya pergi, seolah hendak memastikan bidak-bidak utama tak pernah benar-benar hilang dari papan permainan.